Berikut ini merupakan update terbaru ranking FIFA untuk kawasan Asia Tenggara, kembali menjadi perbincangan panas. Setelah gelaran FIFA Matchday pada Juni tahun 2025, banyak negara ASEAN mengalami pergeseran posisi. Malaysia misalnya, yang mengalami kenaikan signifikan berkat performa skuad barunya yang dihiasi pemain naturalisasi. Meski demikian, mereka masih tertinggal dari Indonesia. Lantas, siapa sebenarnya yang pantas menyandang gelar Raja ASEAN saat ini? Berikut urutan kekuatan timnas ASEAN dari yang terbawah hingga yang teratas, berdasarkan update terbaru ranking FIFA pada hari ini. Di urutan ke-11 masih ditempati oleh timnas Timor Leste. Perkembangan sepak bola Timor Leste terus menunjukkan peningkatan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Mereka aktif dalam kompetisi regional dan telah menunjukkan beberapa kemajuan, termasuk berpartisipasi dalam Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Timor Leste juga terus berupaya meningkatkan kualitas pemain dan fasilitas sepak bola. Timor Leste kini berfokus pada pembentukan generasi baru pemain muda, termasuk melalui program pembinaan dan partisipasi dalam turnamen usia muda. Terbaru, timnas Timor Leste kini sedang berjuang dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Kemenangan perdananya saat melawan timnas Maladewa di matchday kedua lalu membuat ranking FIFA-nya ikut naik 2 tingkat dari 197 ke 195 dunia. Di urutan ke-10 ditempati oleh timnas Laos. Timnas Laos belum pernah tampil dalam ajang Piala Dunia FIFA pada tingkat regional. Laos juga belum pernah tampil dalam Piala Asia AFC. Dan pada tingkat Asia Tenggara, Laos telah tampil dalam berbagai edisi kejuaraan AFF, namun belum pernah lolos dari babak grup. Salah satu prestasi Laos adalah meraih juara ketiga pada Piala Solidaritas AFC 2016. Meski demikian, Laos kini mulai bangkit. Ia sukses meraih kemenangan perdananya di kualifikasi Piala Asia 2027 dengan mengalahkan timnas Nepal. Kemenangan ini membuat ranking FIFA-nya naik pesat dari sebelumnya di peringkat 190 dunia, kini ke peringkat 185 dunia. Selanjutnya di urutan ke-9 ada Brunei Darussalam. Negara kecil namun kaya raya ini sejauh ini belum mampu bicara banyak perihal sepak bola di kancah internasional. Namun, perlahan Brunei mulai bangkit dengan memperbaiki peringkat FIFA yang dulu ada di peringkat 190 dunia kini naik ke 183. Prestasi terbaik mereka adalah pada Piala Malaysia tahun 1999 dengan keluar sebagai juara. Kini timnas Brunei juga tengah berjuang dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Kemenangan perdananya melawan timnas Bhutan di laga kedua membuat peringkat FIFA-nya naik ke posisi 183 dunia. Selanjutnya di urutan ke-8 ada timnas Kamboja. Timnas Kamboja pernah mencuri perhatian kala babak kedua pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Sayangnya di babak kedua lawan yang dihadapi semakin tangguh sehingga ia hanya mampu jadi juru kunci di grup dengan hanya mendapatkan 1 poin saja. Sayang, mereka juga kini gagal ke kualifikasi Piala Asia 2027 setelah secara mengejutkan dikalahkan oleh timnas Sri Lanka. Saat ini Kamboja menempati peringkat FIFA ke-180 dunia, naik 1 peringkat dari sebelumnya di peringkat 181 dunia. Selanjutnya di urutan ke-7 ada timnas Myanmar. Dulu Myanmar termasuk tim yang cukup disegani di kawasan ASEAN, di mana mereka pernah menjadi juara 2 di Piala Asia tahun 1968 dan tampil di Olimpiade di tahun 1972 dan menjuarai 2 edisi Pesta Olahraga Asia serta 5 edisi Pesta Olahraga Asia Tenggara. Kini mereka tengah berjuang dari krisis pemain berkualitas. Di kualifikasi Piala Asia tahun 2027, Myanmar tampil cukup baik dengan meraih poin penuh di 2 pertandingan. Peringkat FIFA-nya pun perlahan mulai naik dari 169 kini menjadi 160.
Selanjutnya di urutan ke-6 ada Timnas Singapura. Timnas Singapura mulai bangkit dengan meraih hasil manis di kualifikasi Piala Asia 2027 dan berhasil menempati peringkat pertama di papan klasemen sementara grup C. Mampu menahan imbang India dan kalahkan Bangladesh 2-1 membuat ranking FIFA Singapura kembali naik 2 strip dari 161 ke 159 dunia. Selanjutnya di urutan ke-5 ada Timnas Filipina. Timnas Filipina sempat mengejutkan publik pada Piala AFF tahun 2024 lalu dengan tembus ke babak semifinal. Hasil yang menjanjikan juga kembali diraih oleh tim berjuluk The Askal ini dengan menempati urutan pertama di papan klasemen sementara grup A kualifikasi Piala Asia 2027 dengan 4 poin. Kemenangan 4-1 dan berhasil menahan imbang 2-2 Tajikistan membuat peringkat Timnas Filipina naik 1 angka ke peringkat 145 dunia. Selanjutnya di urutan keempat ada rival abadi Timnas Indonesia yakni Timnas Malaysia. Malaysia semakin menunjukkan tren positifnya setelah berhasil menaturalisasi beberapa pemain keturunannya yang berkarir di Eropa. Seolah tak mau kalah dengan Timnas Indonesia, kini Malaysia memiliki 12 pemain keturunan dalam skuad inti di kualifikasi Piala Asia 2027. Dengan skuad ini, Malaysia berhasil tampil cukup perkasa dan sukses menjadi pemuncak klasemen sementara di grup F setelah kalahkan Nepal 2-0 dan bantai Timnas Vietnam 4-0. Hasil ini membuat ranking FIFA Malaysia naik tajam dari 131 ke 126 dan semakin mendekati Timnas Indonesia. Selanjutnya di urutan ketiga ada Timnas Indonesia. Tim yang selalu diremehkan oleh Timnas Malaysia ini kini perlahan mulai bangkit dari keterpurukannya. Timnas Indonesia semenjak era Erick Thohir ini terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Timnas Indonesia kini jadi satu-satunya wakil ASEAN yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kalah 6-0 di partai akhir putaran ketiga lalu, namun Timnas Indonesia tetap melaju ke babak 4 dan masih memiliki harapan untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ranking FIFA Timnas Indonesia kini pun naik cukup signifikan dari peringkat 147 dunia di awal putaran pertama. Kini Timnas Indonesia naik 29 strip ke peringkat 118 dunia. Dari tim terlemah ASEAN, kini Indonesia menjadi kandidat baru tim terkuat ASEAN. Peringkat Timnas Indonesia diprediksi akan terus naik mengingat masih banyak pertandingan seperti FIFA Matchday dan 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya di urutan kedua ada Timnas Vietnam. Timnas Vietnam yang kini masih menjadi salah satu tim terkuat di ASEAN. Baru-baru ini, Timnas ASEAN dikejutkan dengan kekalahan telak 4-0 dari Timnas Malaysia di putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2027. Kini tentunya membuat ranking FIFA Timnas Vietnam kembali turun mendekati Timnas Indonesia di peringkat 113 dunia. Total Vietnam telah turun 4 strip di mana pada bulan April lalu Vietnam masih menempati posisi 109 dunia. Kekalahan telak atas Malaysia membuat Vietnam harus kembali berbenah untuk mempertahankan statusnya sebagai tim terkuat di ASEAN. Dan selanjutnya di urutan pertama masih diisi oleh Timnas Thailand. Timnas Thailand meski berada di puncak tertinggi negara ASEAN, namun pada akhir-akhir ini Timnas Thailand juga masih belum mampu bangkit dari performa terbaiknya. Setelah sebelumnya gagal meraih juara di ASEAN Cup 2024 lalu, kini Thailand kembali dikejutkan dengan kekalahan telak 3-1 oleh tim peringkat 140 dunia yakni Turkmenistan di match kedua kualifikasi Piala Asia 2027. Tentunya ini sudah menjadi alarm besar untuk tim berjuluk Gajah Putih ini. Sejauh ini ranking Timnas Thailand telah turun 16 strip dari sebelumnya peringkat 86 dunia kini menjadi peringkat 101 dunia.
Thailand saat ini memang masih di puncak ASEAN, namun dapatkah Thailand bertahan dengan kondisinya yang saat ini masih tertekan?